Kalau Indonesia ini betul-betul pandai mengarang cerita, gempar dengan berita atau cerita bahwasanya Malaysia dengan jangan banyak ngebacot lah kamu ini, perang di Indonesia ini masih banyak penjajah bos. Ada ke tak ada mati ke hidup? Mati, okey terus. Mati, gari terus. Kau cakap yang tu elok. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Coba tolong ubah mindset korang ya. Tolong ubah mentality korang ya. Jadi, lanjutannya masih fokus ke isu kedewasaan, hoax, dan gimana netizen seringkali kebawa drama di medsos. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya. Amin. Kalau kita lihat kan negara-negara yang sedang berperang di luar sana itu, kita rasa kasihan sangat ya kepada orang-orang yang terkorban ya. Apalagi kalau Sari melihat sayur rasa hati ini melihat anak-anak itu yang cedera, contohnya dekat Palestina sana, dan ada beberapa lagi negara yang sedang berperang kan. Tapi di satu sisi ya, ini netizen Indonesia ataupun netizen Konoha ini ya, asal apa-apa sedikit saja suka sangat buat bergaduh. Dia katakanlah, perang aja. Ayo kita perang. Dengan Malaysia sedikit-sedikit katanya perang aja. Dia pikir enak apa? Kamu pikir enak apa perang itu? Susah teman-teman, ramai orang yang terkorban ya, ekonomi pun hancur. Jadi janganlah sedikit-sedikit mau perang lah. Aduh, mereka ini ya yang berkomentar itu mungkin mereka itu tak ada kerja ya. Oke, nah kali ini ada orang Indonesia sendiri ya yang menyekolahkan netizen-netizen yang suka sekali membuat pergaduhan ya. Ini lelaki Indonesia, dia akan bagi fakta yang sebenarnya kepada netizen-netizen yang masih pikirannya itu tertutup gitu ya. Oke, langsung saja. Cium. Inilah bos, kemarin beritanya ya kan, kalau Indonesia ini betul-betul pandai mengarang cerita. Kemarin itu gempar dengan berita atau cerita bahwasanya Malaysia dengan Indonesia itu perang lah, perbatasan lah, inilah itulah ya kan. Dan saya bilang pada netizen Indonesia atau netizen apapun itu ya, saya hanya bisa bilang jangan banyak ngebacot lah kamu ini, jangan banyak ngebacot ya. Nah, perang di Indonesia ini masih banyak penjajah bos. Jadi jangan ngebacot lah, perang dengan Malaysia, perang dengan Amerika. Sedangkan perang dengan negara apa rakyat sendiri saja gak mampu, apalagi mau perang dengan negara luar bos. Ini buat netizen yang memang banyak ngebacot ini. Jangan pakai ngomong lah kamu ini. Kalau kamu sendiri pun pengecut, kamu iyalah, bapak kamu warisan dari DPR, warisan dari gubernur, warisan dari bupati, warisan dari kepala desa, warisan dari apa itu, koruptor. Iyalah kamu ngebacot. Kami macam mana? Lepas itu yang baru-baru ini geger lagi. Ini bukan membelakan Indonesia atau saya membelakan Malaysia, enggak. Coba yang banyak ngebacot ini, ngebacot, tahu ngebacot, lontong loh ini. Ini yang geger-geger sekarang ini bahwasanya inti daripada cerita apa ini, Malaysia sangat dulu mengemis kira macam memburuk-burukkan ya kan, dulu Malaysia memburuk-burukkan Indonesia ya kan. Lepas itu sekarang ini Malaysia katanya sangat mengemis untuk diberikan pekerja-pekerja Indonesia katanya.
Allah, Wak. Jangan banyak-banyak ngebacot lah kamu, Wak. Wak apa lele kamu ini? Hah? Sebelum kamu membilangkan bahwasanya negara ini Malaysia membutuhkan dan mengharapkan, ya bahasanya lah seperti itulah ya kan. Jauh sebelum itu, saya pribadi ini sangat perlu banget pekerjaan di sana, bos. Ya. Walaupun hakikatnya nih, saya pun sudah ada ternak ayam kami nih, ya. Bukan pamer, nggak ada niat mau pamer. Tapi kadang aku benci tengok orang ini, netizen yang ngebacot ini. Ya sama macam saya pun. Sikit-sikit perang, Kan? sikit-sikit apa? Nggak ada ke konten lain. Hah? Nggak ada yang bisa buat konten-konten ya apa saja lah. Ini cerita perang dengan Malaysia, perang dengan ini. Hah? Sedangkan perang dengan bangsa sendiri saja kagak mampu, apalagi perang dengan negara luar. Hah? Memang betul-betul sarapan lontong kamu ini banyak-banyak. Gua kagak peduli lah lu siapa. Hah? Gua kagak peduli lu dari anggota DPR kah, itu bupati ke gubernur kah. Nggak penting gua. Saya jujur, saya nggak apa ya. Saya bukan nggak bersyukur atau apa ya. Tapi saya sebagai rakyat Indonesia, nggak ada yang kita banggakan dari Indonesia nih, guys. Nih, saya pun pagi-pagi nih, ngerjain kandang nih, ini pun ayam kat ini, nih. Oh, ternak ayam ya. Tetap jalan terus. Tapi saya nggak membilangkan bahwasanya buat konten atau membuat cerita yang bukan fakta atau mungkin yang bukan di luar logika lah, bos. Ya, jadi buat netizen ini yang mungkin nggak tahu apa-apa, hanya mengharap membuat satu video benar nggak benar, yang penting subscribe, yang penting like, yang penting apa itu plus apa semua itu. Untuk apa, bos? Hasil yang seperti itu untuk apa? Hah? Kamu mau ikut-ikut ini pejabat-pejabat Indonesia? Hah? Darah yang mengalir dalam tubuhnya itu haram. Kalau bukan saya membilangkan bahwasanya saya tidak pernah makan duit haram, bukan saya mengatakan bukan saya ini bukan orang yang nggak berdosa, bukan, ya. Paham. Akan tetapi kalau seandainya saya melakukan kejahatan tadi pun itu mungkin karena terpaksa dulu. Ya Allah, inilah buat netizen bangsat ini, nggak usah lah ngebacot, buang jauh-jauh. Kena sound ya. Kalau kamu warisan kamu banyak, kamu pewaris dari bapakmu, dan warisan itu perlu kamu pertanyakan dari mana. Kalau mungkin bapakmu bisnisnya itu bagaimana, ya kan? Kalau bapakmu dulu memang tuan takur, hasil dari tuan takur dari mana, itu kamu pertanyakan. Jangan kamu ngebacot ini. Gua kagak seneng lah tentang bangsat kamu ini. Ini aku dengan buat jengkel saja. Oke, nah terbaik ya abang ini tuh berpikiran yang terbuka ya. Nah memang netizen ini ada juga yang membuat konten-konten hoax. Sari rasa ada ramai lah ya orang-orang Indonesia yang berpikiran terbuka macam ini. Abang ini mungkin kalau sekarang ini dia di Indonesia, mungkin pernah dia bekerja di Malaysia ya. Dia sangat berterima kasih dan masih banyak lagi orang Indonesia yang di sini itu ya yang memerlukan Malaysia ya untuk bekerja. Mungkin orang-orang yang berkomentar seperti ini itu mungkin dia sudah balik ke negara asalnya ya, di blacklist, jadi marah ya. Tak ada untungnya lagi kan. Nah, dialah komen ajaklah perang saja gitu ya, memburukan Malaysia dan sebagainya. Dan ramai juga yang mengatakan karena Malaysia di sini memerlukan tenaga kerja Indonesia, jadi mereka ya sombong gitu ya, berlaga seakan-akan ya kalau tak ada orang yang bekerja di Malaysia ini itu Malaysia akan musnah gitu ya. Nah, buktinya ya Sari lihat lah ya, baru-baru ini 1 hari 2 hari ini lalu dekat FYP Sari itu
sedang immigration sedang gencar-gencarnya sekarang ini untuk menjalankan operasi penangkapan pati pendatang asing tanpa izin ya daripada negara Malaysia ini. Nah, jadi buat kalian netizen-netizen ini ya, jangan kalian hanya mementingkan diri sendiri, sedangkan jutaan orang Indonesia di sini tuh mencari pekerjaan, mencari rezeki di sini ya. Jangan diakibatkan karena mulut kalian itu ya di sini tuh makin orang-orangnya itu sensitif dengan orang kita nanti ya. Satu yang berbuat semua kena getahnya. Jangan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Hello, assalamualaikum, selamat pagi ya. Ini pesanan lah kepada bangsa-bangsaku Indonesia ya. Coba tolong ubah mindset korang ya. Tolong ubah mentality korang ya. Jangan kita merantau ke negara orang ya, tapi kita tak pandai jaga adab kita tahu. Coba tolong ya, bila kau masuk dalam media sosial, masuk dalam komen-komen orang, coba gunakan perkataan yang elok ya. Coba tolong jangan disebabkan engkau ya, mulut engkau, kau mencoreng citra baik nama Indonesia ya kepada netizen Indonesia tahu. Tolong ya, tolong kita jaga maruah bangsa kita Indonesia. Jangan disebabkan kau orang ya, Indonesia tuh buruk di mata negara-negara lain tahu. Attitude jaga ya. Oke, nah ini memang betul ya, real ya terjadi kepada Sari ya, akibat segelintir orang-orang itu jadi membuat orang Indonesia yang lain terkena. Contohnya ya, dulu lah ini kisah ya. Dulu Sari pun ada kenal satu kawan lah ya, kawan ceritanya dulu ya, disebabkan saya ini adalah orang Indonesia ya, perempuan Indonesia, amoy Indonesia, cewek Indonesia ya. Kenalan dengan kawan ini ya, dia macam ragu-ragu, dia macam takut ya, disebabkan dulu ada ex dia katanya orang Indonesia juga itu kena tipu ya. Uangnya disuruh dibagi uang, las-lasnya dia lari gitu ya. Jadi kalau kenalan dengan orang Indonesia yang lainnya, dia pikir saya pun seperti itu ya. Jadi dia ketakutan sendiri. Padahal kan tak semua orang itu sama kan. Jadi macam mana kita bilang kan, nila setitik rosak susu sebelanga katanya. Nah, jadi jangan disebabkan mulut-mulut ataupun komentar konten kalian itu membuat orang lain yang terkena ya. Oke, dan sekarang Sari lihat ya, sedang gencar-gencarnya immigration Malaysia itu menangkap pati ya. Oke, nah kita lihat dulu ya bagaimana prosesnya ini. So, mari langsung saja. Simpan. Woi. Lagi mana? Woi. Oh, berniaga di sini oh. Dah. Simpan. Oh, suka hati macam buat negara sendiri oh. Ada ke tak ada, mati ke hidup? Mati, okey terus. Mati, gari terus. Oh. Ini di mana? Oh, di Cokit ya. Tempat orang-orang Indonesia di sini jualan, berniaga, membeli barang-barangan pun di area Cokit. Setahu Sari Cokit kan sudah digempur juga kan? Itu hari. Oh, ada lagi ya buka. Ini baru tak sampai 1 hari yang lalu. Oke. Nah, kalau seperti ini jangan disalahkan Malaysia ya, karena kalian sendiri yang salah. Masuk ke negara orang tak ada dokumen ya. Jangan disalahkan Malaysia karena setiap negara punya undang-undang sendiri ya. Di Indonesia pun Sari rasa pun tak boleh juga kan. Tinggal lebih masa, apalagi bekerja berniaga pula. Macam perempuan Indonesia ini kan, biasa ramai sini orang-orang Indonesia.
Sedangkan kita masuk ke rumah orang saja tanpa izin, kita juga tidak diperbolehkan kan. Oh, pengunjung pun ditanya juga ya. Oh, ramai. Bukan hanya orang Indonesia saja, macamnya ada tadi Bangladesh ya, Pakistan. Oke. Oh, berpuluh-puluh orang juga ini ya. Pastikan tak ada yang tertinggal. Terus ke balik ke pejabat. Kau cakap yang keliru. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada. Berani ya berniaga gitu. Oh, berniaga. Sari lihat pun mereka berani juga bawa-bawa yang bawa kereta, bawa moto ya dekat jalan raya. Oh, sekarang immigration makin gencar-gencarnya ya berbuat operasi di mana-mana. Sebab kan sudah dibagi can ya untuk buat apa rekabirasi ya. Yang untuk pulang itu mereka tetap tidak mau pulang disebabkan ya lebih nyaman di sini. Mereka boleh bekerja kan, di negara sendiri itu susah mencari pekerjaan ya. Gaji kecil, persyaratannya macam-macam. Kalau di Malaysia di sini boleh mereka bekerja, ada gaji yang tetap kan. Tapi ya risiko tinggi lah ya, sebab kan tak mengikuti undang-undang negara Malaysia. Mau sampai kapan sih kita mau terus-terusan ribut sama negara tetangga? Bukannya lebih bagus kalau kita saling bantu buat berkembang bareng-bareng? Kadang gue mikir, kalau energi yang dipakai buat ribut di medsos dipakai buat hal-hal yang produktif, Indonesia udah pasti jauh lebih maju. Dan satu hal lagi yang perlu diingat, kedewasaan itu bukan diukur dari umur doang. Banyak orang yang umurnya udah kepala 3 atau 4, tapi cara mikirnya masih kekanak-kanakan, terutama di dunia maya. Kedewasaan itu lebih ke gimana kita bisa nahan diri, gimana kita bisa berpikir sebelum bertindak, dan yang paling penting, gimana kita bisa jadi contoh buat orang lain. Itu baru keren. Jadi, lanjutannya masih fokus ke isu kedewasaan, hoax, dan gimana netizen seringkali kebawa drama di medsos. Selain masalah hoax dan klaim-klaim tadi, ada satu hal lagi yang bikin gue mikir. Netizen kita tuh kadang suka banget main victim mentality. Maksud gue gini, banyak yang ngerasa kalau ada masalah atau kekurangan di negara kita, langsung nyalahin pihak luar. Seolah-olah semua hal buruk itu gara-gara orang lain. Kayak, oh Malaysia ini salah, oh negara tetangga begini, begitu. Padahal sebenarnya kita sendiri yang harus introspeksi dan ngelihat apa yang bisa kita perbaiki. Contohnya nih, kalau ada kebijakan atau keputusan dari pemerintah yang mungkin kurang tepat, ya udah kritik boleh. Tapi coba juga kasih solusi. Jangan cuma nyalahin doang. Kita tuh punya banyak banget potensi sebagai bangsa, tapi sayangnya lebih sering fokus ke drama daripada nyari jalan keluar. Bahkan kadang yang paling ribut justru yang nggak tahu apa-apa soal topik yang dibahas. Cuma ikut-ikutan panas karena viral, terus bikin perdebatan yang nggak penting. Terus, masalah klaim budaya tadi juga ada sisi lain yang sebenarnya bisa kita pelajari. Kita tuh kadang gampang baper karena ngerasa budaya kita dulu dicuri. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, sebenarnya ini kesempatan buat nunjukin kekayaan budaya kita. Bukannya malah sibuk ngeklaim atau berantem, lebih baik kita ngelihat gimana budaya kita diakui dan dihargai di luar negeri. Gue rasa itu harusnya bikin kita bangga kalau ada negara lain yang pakai elemen budaya kita, ya berarti budaya kita itu keren dan punya daya tarik global. Daripada ribut, lebih baik kita jadikan itu motivasi buat terus ngembangin dan ngenalin budaya kita lebih luas lagi, biar makin dikenal di dunia internasional. Nah, poin berikutnya, soal kemajuan teknologi.
Dengan adanya internet dan media sosial, kita sebenarnya punya kekuatan besar buat edukasi diri sendiri dan orang lain. Tapi ya itu tadi, kadang yang lebih rame justru hoax, drama, dan perdebatan nggak jelas. Sayang banget kan? Coba bayangin kalau energi netizen yang dipakai buat berantem di medsos itu dialihin buat sesuatu yang lebih produktif. Misalnya, bikin konten-konten yang mengedukasi soal sejarah, budaya, atau bahkan hal-hal kecil kayak tips hidup sehat atau pendidikan. Gue yakin Indonesia bisa lebih maju kalau kita lebih fokus ke hal-hal positif. Terakhir, kalau ngomongin soal kedewasaan, gue juga sadar sih bahwa dewasa itu proses. Betul-betul. Nggak ada orang yang langsung jadi dewasa dalam semalam. Tapi yang penting kita harus terus belajar dan ngasah diri buat lebih bijak. Mungkin sekarang kita masih sering kebawa emosi atau gampang termakan hoax, tapi dengan kesadaran dan usaha buat lebih kritis, gue yakin lama-lama kita bisa lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak. So, let's stop spreading hate, stop spreading hoax, and let's start spreading more positive vibes and meaningful content. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Masih lanjut dalam vibe yang sama, bahas soal victim mentality, potensi buat lebih positif, dan pentingnya edukasi di dunia maya. Oke, gue lanjutin lagi ya, tetap santai dan ngalir. Selain itu, gue juga ngerasa kadang kita tuh kurang ngasih apresiasi buat diri sendiri. Maksud gue, Indonesia tuh sebenarnya punya banyak hal yang bisa dibanggain. Kayak budaya, alam, dan orang-orang yang kreatif banget. Cuma ya itu, netizen seringkali lebih sibuk lihat keluar daripada lihat ke dalam. Misalnya kalau ada negara lain yang sukses ngembangin sesuatu, bukannya kita belajar dan ambil inspirasi, malah jadi ngebanding-bandingin terus ngebash negara sendiri. Kapan majunya kalau mentalnya gitu terus? Kayak soal industri kreatif. Gue salut banget sama anak muda Indonesia yang makin banyak bikin inovasi. Dari startup, content creator, sampai industri fashion yang mulai nge-global. Tapi di sisi lain masih ada aja yang ngerasa nggak cukup, malah ngedown karena ngerasa Indonesia ketinggalan dibanding negara lain. Padahal ya buat gue, Indonesia udah jauh lebih maju dibanding dulu. Cuma emang masih banyak PR yang harus diselesain, terutama soal mindset dan cara pandang kita sebagai warga negara. Terus, yang paling penting nih, kita harus lebih banyak apresiasi usaha orang lain, bukan malah ngejatuhin. Kalau ada orang Indonesia yang sukses di luar negeri, bukannya di-support, malah diomongin jelek. Ini nih yang kadang bikin gue sedih. Mentalitas kayak gini tuh nggak bikin kita maju, malah bikin kita stuck. Teman-teman, nah begitulah ya untuk netizen-netizen di luar sana, jangan mengutamakan emosi ya. Terkadang kalau kita mengutamakan emosi itu ya bisanya jadi salah ya. Contohnya itu hari ya yang tentang PT Yihong itu ya. Mereka karena beremosi itu jadi membuat demo, akhirnya ya tutup permanen ya. Jadi jangan, biasanya pikir dulu sebelum kalian bertindak dan mengeluarkan komentar ataupun ucapan kalian ini. Apalagi ya di media sosial ini bukan kalian saja yang mendengar ya, bukan kalian saja yang membacanya, seluruh dunia ya. Jadi jangan menunjukkan kebodohan kita di dalam konten ataupun ya melalui ketikan kita ini pun orang boleh nampak seberapa IQ dan kepintaran kita dalam menelaah suatu masalah gitu ya. Oke teman-teman, kalau kalian ada pandangan lain, kalian boleh berikan komentarnya di ruang komen di bawah. See you, bye-bye.